Eh, Poin 12, pembuatan rancangan dan tata letak tempat usaha. Jadi bisnis offline atau online itu harus tetap ada perencanaannya. Meskipun itu kita bikinnya di rumah, di garasi, di kamar, itu harus tetap ya perencanaannya seperti apa. Di sini saya bicara tentang plan jangka panjang, nggak ngomong short term ya. Banyak yang ngomong, Mas kok panjang sih? Padahal kan di awal video itu saya jelaskan bisnis yang baik adalah yang dijalankan, bukan direncanakan. Nah, kita hal semacam ini itu kan tetap kita udah action ya, kita udah action. Saran saya tetap direncanakan di tata letak tempat usaha, karena ini bahasanya terkait bisnis cafe, coffee shop, resto, ataupun catering, ghost kitchen, macam-macam ya, hubungannya sama kuliner aja. Itu kita harus ada perencanaan tempat, dapurnya di mana, barnya di mana, tempat produksinya di mana. Itu harus dibikinkan layout. Kalau skala kecil bisa di dapur rumah, tapi kalau skalanya yang gede, nah ini, atau kita bikin perencanaan 10 tahun ke depan, bentuk dapurnya seperti apa, seandainya yang dipakai di sini akan ditata dulu. Jadi nanti tempat mesin kopi di sini, dapurnya di sini, sinknya di sini, itu detail. Ini saya ada contoh gambar desain ya, desain layout. Bentuknya kayak gini. Ini dulu pernah saya kerjakan di Jakarta, waktu itu pakai vendor. Nah, ini ThinkSpace di daerah Mahaka Square, di Kelapa Gading ya, Mahaka Square. Yang pertama adalah dibikinkan dulu layoutnya, tempat yang kita sewa. Misal ini ukurannya, di sini ada locker, kan? Di sini ada storage, di sini ada kitchen, di sini ada bar, di sini untuk konsumen, wilayah konsumen, di sini buat istilahnya buat smoking area. Nah, kalau teman-teman punya tempat yang gede, itu nggak jadi masalah, dibuat aja beberapa tahap. Kalau misal ini pembangunan tahap pertama, misal 100 meter persegi, kalau tempatnya 1000 meter kan nanti tahap kedua, tahap ketiga, keempat, tapi layoutnya dibuat dulu biar enggak bongkar pasang. Seringnya kita tahu ya, ini direnov, nanti dibongkar lagi, dibetulin lagi, padahal nambahan ruang di atas saja, bongkar lagi, nanti ditambahkan di sini. Nah, itu nanti sayang sekali, di biaya pasti bengkak. Jadi pertama dibuatkan layout dulu biar kita tahu. Jadi istilahnya itu kita trial error dulu dari alur. Misal kayak gini, ini locker di sini. Kenapa di sini lockernya? Karena ini tempatnya di mall. Jangan sampai nanti ada karyawan nih biasanya datang kerja, karena kalau helmnya ditaruh di parkiran hilang, akhirnya dibawa. Kadang dibawa masuk ya, helm teropong atau apa gitu. Jangan sampai nanti dia pakai jaket, masih bau matahari, bawa helm, itu lewat di wilayah kasir yang kebetulan, bukan wilayah kasir, wilayah konsumen. Padahal kebetulan kita ambil segmennya ini premium yang harganya mahal, harga 100.000 menunya. Nah, itu kan gak enak kalau dilihat ada karyawan, kecuali kalau konsumen bebas. Kalau ada karyawan yang mungkin dia berkeringat lain sebagainya lewat di sini. Nah, itu alasannya kenapa dibuat locker di sini. Nah, ini locker ya. Jadi locker ditaruh di sini dulu. Nanti di sini ada pintu masuk ke gudang. Nah, ada juga yang nanya, loh Mas, nanti gudang keluar ke sini ya. Setiap karyawan mau pulang kan nanti ada cek body. Jadi dicek dia bawa apa aja. Di sini ya. Jadi karyawan naruh barang dulu di locker. Kemudian dia bisa bersih diri dulu, jaket dilepas di sini ya. Kemudian yang cewek mungkin pakai lipstick, pakai make up dulu di sini. Setelah itu nanti dia baru
mulai kerja masuk di sini, wilayah konsumen. Kalau yang kasir langsung di sini, kalau bar di sini, kalau kitchen di sini. Kemudian gudang waktu ada pengiriman barang juga enak, nggak harus lewat sini pintu utama, nggak harus lewat sini, ini juga pintu utama, tapi bisa langsung lewat sini. Barang masuk ke gudang. Dari gudang di sini ada kitchen. Nah, ini flow-nya biar jelas juga. Setelah masak ada preparation bar. Di sini ada sink, ya, misal ya, di sini ada sink. Di sini ini stove, ini kompor, ini buat masak, table ya. Kemudian di sini out, jadi menu yang sudah jadi ditaruh di sini. Jadi kan enak. Di sini untuk kitchen, untuk kasir, sini buat bar, ditentukan dulu lebar jalannya berapa, satu arah atau dua arah. Di sini kan barnya satu arah ya. Nah, ini kayak gini, ini kan terlalu gede, 1650. Karena nanti di sini mau ditambahin semacam equipment. Ini kan 600, di sini 60 cm ya. Nah, realnya ada yang equipment nanti dibeli sekitar lebarnya ini 70 sampai 80. Nah, jadi nanti kepangkas. Kalau ada pertanyaan berapa sih standarnya untuk bikin standarisasi ya, misal bar itu rata-rata tingginya 85 cm sampai maksimal 90. Ini standar internasional untuk orang kerja, itu enaknya segitu. Jangan terlalu pendek atau terlalu tinggi. Saya sering lihat bar itu tingginya di angka 125 ada, 120 ada, 110 cm ada. Nah, itu nggak nyaman kalau seandainya dikasih mesin kopi kan terlalu tinggi ya. Nanti kayak gitu. Kasihan kalau seandainya yang kurang tinggi itu akhirnya pasang portanya nggak enak, nggak nyaman. Set segini. Terus kalau terlalu rendah juga nggak enak, kadang terlalu membungkuk. Jadi standarnya 85. Kalau kita beli bar yang sudah jadi ya, bisa di mana, IKEA misal atau ke Informa, itu rata-rata tingginya saya ukur itu semuanya ya 85. Kemudian ada extension 5 cm ya, semacam kaki ulir gitu, itu ditambahkan, ada yang seperti itu. Itu untuk tinggi bar atau kitchen atau untuk work table. Kalau untuk lebar standarnya di angka, banyak yang pakai 60 sampai maksimal 80 cm lebarnya, lebar bar ya, meja kerja. 80 itu kalau dua arah, kalau satu arah rata-rata 60 sampai 65. Ada juga yang 40 cm, ini nggak cukup ini kalau buat mesin kopi itu pakai mesin yang double group, mesin commercial use, itu biasanya nggak cukup. Nah, ini dibuat 70 ya di sini. Kalau untuk row jalan tengah itu nanti dibuat satu arah atau dua arah. Kalau satu arah mungkin kerjanya cuma hadap sana aja. Ini baristanya cuma satu arah, hadap sana. Nah, itu rata-rata 60 sampai 90. Tapi kalau dua arah, ada yang kerja di sini, ada yang di belakang kayak gini. Satu bar hadap sana, satu hadap sana. Itu standarnya sekitar 120 rata-rata maksimal, ada juga yang 150. Saran saya kalau tempatnya minim dibuat 120 cm, kalau dua arah, kalau satu arah 90 cm, itu udah cukup. Terus di masalah pintu, banyak yang nanya, Mas, pintu yang standar itu seperti apa di dalam bar misal. Kalau di dalam bar saran saya untuk di mana ya, di barnya sendiri pintunya kalau bisa sliding. Jadi yang sliding seperti ini, jangan yang kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu waktu ada yang kerja gini akhirnya mundur ke belakang. Nah, saran saya pakai sliding. Ini untuk pintu di bar. Kalau untuk pintu di itu ya, pintu di bar table. Tapi kalau pintu masuk keluar
dari wilayah bar atau kitchen, saran saya ada dua. Kalau yang pertama bisa pakai mica curtains itu, yang semacam selambu mica, biasanya buat di gudang-gudang. Itu yang pertama, biar asapnya nggak keluar kalau di dapur. Tapi kalau di bar, saran saya pakai pintu kupu-kupu koboi yang 2 arah itu. Nah, itu. Jadi biar lebih enak. Jangan 1 arah. Jadi biar kalau masuk keluar bawa gelas atau bawa gelas, bawa piring itu biar enak. Kalau di bar sini, ini ya, di bar itu pakai pintu yang sliding. Itu sedikit informasi berapa luasan ini bar, tinggi, row jalan di tengahnya. Buat bar atau kitchen sama aja. Minimal untuk jalan 80. Alasannya kenapa? Pintu-pintu ini kalau bisa minimal 80 atau 85, karena banyak equipment yang lebarnya itu kayak misal freezer atau apa itu ada yang 70, ada yang 72, ada yang 80. Nah, kalau seandainya pintunya 80, kita beli freezer lebarnya 80, kadang nggak cukup masuk pintu. Standarnya 80-an lah, 85 minimal untuk ukuran pintu. Ini semua jenis equipment, peralatan, perkakas gede, mesin, itu lebarnya segitu. Kalau tinggi, kalau bisa pintu minimal 2 meter. Karena nanti siapa tahu kita beli chiller yang gede, yang commercial equipment, itu biasanya tingginya sampai 2 meter. Tuh. Jadi bikin dulu layout kayak gini. Biasanya waktu kita mau bikin cafe atau resto, itu yang paling lama adalah bikin kayak gini. Itu bikin layoutnya kayak gini. Setelah kita tentukan vendor, itu paling cepat 2 minggu, paling lama 3 bulan. Ada yang sampai 3 bulan. Kenapa kok lama? Karena biasanya di sini ini unek-unek semuanya dimasukin di sini. Setelah kita bikin layout, ini masih debat. Apalagi kalau bisnisnya ini joinan ya, ada temen atau mungkin ada keluarga, ada orang tua, itu semuanya ngasih ide. Kemana? Ke bagian desain. Jadi nanti bikin layout ini saran saya serahkan ke bagian desain. Tentukan dulu, kumpulin referensi berupa foto, jangan terlalu tentukan dulu ya. Jangan berubah-ubah, karena yang bikin lama adalah berubah-ubah. Misal saya lihat, saya mau bikin cafe konsep vintage, oke. Udah dibikinin jadi, sebulan lagi mau dirender gambarnya, ternyata, oh mas coba sih diganti seperti ini, coba diganti konsep rustic. Bagian desain, gambar lagi, diubah, render lagi. Minggu depannya lagi, ini kita lihat ada konsep garden, taman di luar, ini nanti seperti itu, terus. Jadi nggak ada habisnya, karena apa? Tren ini terus, berganti terus. Saran saya tentukan beberapa foto, cari referensi dulu, waktu meeting sama bagian desain grafis, kayak gitu, ya foto itu yang dikasih, saya mau seperti ini dapurnya, saya mau barnya seperti ini, saya mau barnya ini materialnya, misal dari coaster atau dari kayu, fotonya kayak gini visualnya, jadi enak. Nanti tinggal vendor tadi masukkan, cocok nggak? Tapi sebelum foto itu jadi, sebelum desain itu jadi, kita bikin layoutnya dulu ini sampai benar-benar clear, sampai benar-benar selesai. Udah nggak potensi-potensi apalah nanti ke depannya, ini dioptimalkan di layout. Layout jadi, baru dimasukkan di desain. Desain apa? Ya desain 3D-nya. Misal ini tampak atas, nanti penataannya seperti ini. Oh tampak atas, oke, bagus, misal. Kemudian ini ya, kita lihat bagian bar. Oke, seperti ini, nanti jualan apa? Kalau seandainya kita ngelihat ada beberapa bar yang jualan semacam, jadi ini ada showcase gold, biasanya buat apa? Buat kue ya, buat cake, buat dessert, taruh sini, croissant kayak gitu ditaruh sini.
yang perlu diputuskan di awal adalah nanti kita jualan ini enggak. Jangan sampai kita udah buat desainnya kayak gini, kemudian waduh nggak ada supplier keroisan, nggak jadi jualan inilah. Akhirnya kosong, itu sering sekali. Akhirnya ini cuma diisi sama misal sama air mineral taruh sini, nah, itu jelek sekali. Jadi tentukan dulu menunya tadi ya, tentukan dulu kira-kira menu yang nanti dijual apa aja, kan itu perencanaan. Kemudian visualnya, waktu kita adu argumentasi, waktu kita cocok nggak, bagus nggak, itu jangan saya bangun dulu. Kalau nggak ada desain kayak gini kan, saya bangun dulu, dilihat dicat warna putih misal, dilihat atau warna coklat kayak gini, wah jelek, mendingan diubah di sininya, di gambarnya, di desainnya. Oke lah, ini materialnya nanti dari HPL, kemudian ini nanti lampunya, misal lampunya ini saya cek dulu di web Rupa-Rupa atau di Informa S-Hardware ada nggak? Oh ada, oke, masukin. Jadi saran saya yang dimasukin di sini adalah nggak semuanya waktu kita desain ini custom semuanya, nggak. Saran saya adalah cari di toko atau apa, terutama untuk furniture ya, meja atau kursi, karena harga custom itu jauh lebih tinggi daripada kita beli jadi. Misal meja kayak gini, waktu custom kita beli 10 atau 20, harga terendah ya tetap harganya kadang 2 juta, 3 juta per piece ya. Waktu kita beli ternyata ada yang harga 800.000. Karena apa? Karena pabrikan gede, kayak misal kita beli di IKEA, kita beli di Informa, S-Hardware, itu kan dia produksinya gede, jadi harganya seringnya lebih murah, dan itu belum termasuk potongan diskon, cashback, poin, dan lain sebagainya ya. Di sini saya juga nggak merekomendasikan, bukan ngiklan, nggak, tapi ini ternyata mayoritas kafe-kafe gede itu, brand-brand gede ya, itu meja atau kursinya itu semuanya beli jadi. Jadi dia cek dulu sebelum desain kayak gini, dia cek dulu di toko stoknya ada berapa, ini discontinue atau enggak. Kalau discontinue ya udah, nggak perlu di bahasanya itu nggak perlu dimasukin gambar, toh nggak ada barangnya. Tapi kalau oke, ini kayak misal meja kayak gini, ini kan mulai 10 tahun kemarin kalau nggak salah itu di Informa, S-Hardware itu ada yang jualan meja kayak gini. Ini sering sekali, ini meja favorit yang dipakai di kafe-kafe ya. Karena apa? Karena awet, misal dari kayu kayak gini. Ini bisa meja ini dimasukin ke desain. Ya. Jadi kita bisa lihat secara detail, oh ini tampak dalam ya. Misal lantainya di sini pakai vinyl wood plank, misal. Kemudian di sini, nah, ada gambar kayak gini. Nah, ini kan mungkin menurut klien saya, ini kan gambar klien saya, menurutnya ini bagus, ya udah terserah. Tapi dengan konsep semacam ini, kayaknya gini unyu, jadinya kesan apa ya, kesan aksen bukan premium. Kalau di sini kayak unyu lah, istilahnya itulah. Ini bisa dicek, bisa digambar mana yang nggak cocok, bongkar pasangnya di sini. Nah, ini contoh desain interior. Nanti dari sini gambar-gambar ini nanti satu-satu dihitung, dimasukin kemana? Ke RAB. Desainnya ini, misal lampunya belinya di S-Hardware harga 1,5 juta, ini kursinya harga ini harga lantainya misal tegel keramik vintage ya, misal ini pakai merek kunci ya. Itu yang vintage ya, ini harganya berapa, butuhnya berapa meter persegi. Jadi kita nanti akan tahu di RAB itu habisnya nanti berapa. Ini fungsi desain interior, trial errornya ada di gambar, dan lamanya jangan kaget 2-3 bulan.
Kalau seandainya nggak banyak revisi ya cepet, tapi kalau revisinya banyak ya lama-lama sekali, biasanya sampai 3 bulan, 4 bulan, cuma bongkar pasang digambar aja. Dan ini nanti tetap dihitung setelah desain ini sesuai. Setelah desain ini sesuai itu biasanya orang punya keinginan ya, wah keren gitu, gambarnya kayak ini, tapi kenyataannya duit kita kurang. Itu nanti bisa diminimalkan. Oh ini diambil dulu, ini dihilangin dulu. Misal pakai ceiling fan yang di atas, itu dihilangin dulu lah karena duitnya kurang. Atau mungkin tegelnya sementara nggak pakai yang cap kunci, tegelnya pakai keramik biasa aja, yang satu kardus harga 200.000 atau 100.000, itu bisa juga. Jadi trial error via gambar. Jadi jangan sampai nanti nggak pakai gambar, urutan kerjanya nggak sesuai, dan itu yang ngabisin duit. Istilahnya kandang bubrah ya, bongkar pasang. Ya, misal gini, bangunan gini udah jadi, kemudian oh ya pasang lampu, lampunya di atas, padahal tembok udah dicat, tembok udah bersih, kemudian didodol lagi, dak. Masang apa? Masang kabel. Kabel jadi, dimasukin, disemen, dicat, kita lupa, oh iya pasang keran, dodol lagi, besok pasang internet, kayak gitu. Pasang internet, kabelnya apa? Kabelnya keluar, akhirnya dimasukin ke tembok, didodol lagi. Itu sering. Yang pertama adalah biaya, kedua waktu, yang ketiga adalah selalu ada visual yang kurang sempurna. Kayak misal kurang detail ya, antara tukang A, tukang B, tukang C. Ya benar nanti dicat, tapi biasanya nanti ada visual yang kurang baik. Belum lagi nanti ternyata materialnya atau bahan bakunya, oh catnya yang seri ini udah nggak ada lagi, nggak tahu kemarin pakai merek apa. Ini bahaya juga. Akhirnya interior yang harusnya keren, sedikit nggak sempurna hanya karena masalah urutan kerja. Tuh. Itu kenapa harus ada pembuatan rancangan dan tata letak tempat usaha buat yang jalan offline atau online. Kalau yang jualan online mungkin tempat kerja juga harus disiapkan. Oke, saya mau bikin barnya 1 meter aja, jual es kopi susu ya kan, buat. Kemudian nanti saya setiap hari mau bikin konten, mau bikin es kopi susu, nge-live, kasih lighting di sini. Nah, itu kan perencanaan. Meskipun kita jualannya istilahnya online atau mungkin pakai konsep ghost kitchen, itu tetap direncanakan dan digambar. Jadi nggak ada istilahnya gambar berjalan. Gambar berjalan itu ngabisin duit, ngabisin tenaga, pikiran, emosional juga. Dan terbukti gambar berjalan jadi pusat permasalahan. Kayak gitu. Banyak sekali klien saya yang gambar berjalan, habis dicat diubah lagi, kayak gitu, jadinya nggak maksimal. Oke, itu untuk poin 12 di pembuatan rancangan dan tata letak tempat usaha. Direncanakan, digambar, disesuaikan anggarannya. Oke, baru dijalankan. MLGcoffee.com